akan tayang di mana? Di HBO Max pada tahun depan, 2021. Nah, buat ngebahas film ini lebih lanjut, ngebahas isu ini lebih oke, karena saya nggak mungkin ngebahas sendirian gitu kan. Saya mau ngajak teman saya, ini teman lama saya yang komik banget deh. Dia kalau buat gue lah master of comic gitu ya, dan master of superhero gitu. Dia juga seorang mungkin dia ini kalau satu hari dia akan mirip dengan Clark Kent, tapi hari berikutnya dia akan sangat mirip dengan Bruce Wayne. Saya akan ngajak teman saya ini, dia jago banget kalau udah ngomongin komik. Filosofisnya nih, pengamat filosofi komik itu ada di teman saya ini, gitu. Dia ngerti banget bagaimana apa ya? Nah, orang yang, gua malu nih ngomong. Ih, ngapain lu malu? Tiap hari juga lu ngajar, ngapain lu malu, Ran? Ran, apa kabar, Ran? Baik. Gimana, Gus? Alhamdulillah. Gimana Palangkaraya? Ya, sepi. Sepi, men. Sepi ya, bro ya. Sepi. Tapi enak buat hidup. Oh enak. Iya. Enak. Dan akhirnya ini ya, awakmu duwe kesempatan buat bongkar lagi perkara apa tuh? Komik-komik lama gitu ya. Ya, apa ya? Hobi akhirnya jadi duit nih. Asik. Asik. Ajarin gua kalau gitu, sob. Gua mau bego ya kayak gini-gini. Hobi jadi duit kan asik, Gus. Bener, sajane ya ngono, karepe ya ngono. Tapi kok masalah menduwi iku sing angel tiba yo. Memang susah kalau bilang babat alas ya. Namanya kalau lagi cari pasar market ya memang susah. Tapi ya kalau kita tahu pasar itu gimana, akhirnya kita bisa ngebentuk akhirnya seperti itu. Tapi dengan rambutmu yang gondrong ini, jadi kamu sebenarnya hari ini lagi berperan sebagai Clark Kent atau sebagai Bruce Wayne? Nah, karena, kan di situ kan pakai baju Superman tuh. Oh iya. Nah, situ hitam ya. Hitam kan Batman. Pada janjian juga kagak. gitu. Gimana? Nah, oke. Ini kan jadi kan itu kan beberapa hari yang lalu kan, karena aku ini termasuk orang yang susah tidur malam kan, karena baru pulang kantor gitu. Tiba-tiba pas ngelihat si Zack bikin watch party gitu kan di Vero tentang Man of Steel gitu kan. Tiba-tiba wah, ini kayak seru gitu kan. Sampai kemudian masuklah di sesi apa tuh tanya jawab ya, sesi tanya jawab gitu kan. Dan ya tiba-tiba muncul tuh ini kan gambar yang kemudian seperti oase ya. Buat gue ini oase, karena lu bayangin kan dalam 3 bulan terakhir kita ngomonginnya corona mulu ya kan. Gak ada isu lain tuh. Corona, kalau gue tambah ada Liga Inggris, Liverpool juara apa enggak. Tiba-tiba gue kasih gambar kayak gini. Ini kan kayak damn gitu kan. My God, ini serius nih. Maksudnya setahun di tahun 2020 ketika apa tuh setelah lewat 2 tahun perjuangannya teman-teman ya katakanlah para fans DC itu kok kayaknya kan sempat menjauh gitu ya harapan tuh ya, kan gitu harapan tuh sempat menjauh gitu karena nggak ketemu ini apa tuh goyangannya tuh nggak dapet gitu kan. Bahkan Justice League ini kalau kita dibandingkan dengan film-film dia yang kayak Batman Superman ataupun Man of Steel gitu ya, itu kan lama banget nih keluar director cut. Kalau dulu kan nggak terlalu lama tuh ya kan, selalu ada director cut. Emang lagi trennya gitu kan kalau di video sama Blu-ray kan. Kapitalis kalau dibilang orang itu kapitalis ya. Apapun itu bisa betul. Ini bisa lama banget gitu. Digali. Tiba-tiba akhirnya muncul Ron gitu Ron. Nah, lalu kan sebagai half Superman, half Batman gitu kan, half Spider-Man. Half DC, half Marvel gitu. Metahuman gitu ya. Bukan mutan ya, kalau mutan kan Marvel. Menurutmu ini apa gitu? Sebenarnya apa yang terjadi dari pengumuman ini, Bro? Sebenarnya kita bikinin dulu ya bagi yang baru masuk, ini dulu deh. Kita bilang gini dulu, Gus. Bahwa ini bukan sekali lagi bukan humas DC ya. Bukan gitu buzzer DC juga. Walaupun bukan buzzer DC ya. Iya, walaupun bukan DC gitu kan, tapi gue bukan. Oke. Belum dibayar. Nah, ya terus terang saya juga bukan fans DC yang garis keras enggak juga. Tapi memang saya dari kecil bukan. Jadi saya cuma memang pembaca
Yang berarti kata orang yang suka menikmati, memang dari kecil saya sudah diberikan sama orang tua saya yang edisi Cypress ya, kalau kita ingat ya. Iya, betul. Cypress yang masih Course One, Superman kayak gitu. Saya dari kecil memang sudah dibeliin seperti itu. Jadi kayak dibilang orang tuh biasa untuk baca komik Amerika, komik seperti itu. Jadi dalam arti kata kita itu. Nah, kita buat ketetapan dulu di sini bukannya kami menjelaskan sebagai ini ya, bukan sebagai fans ya, bukan ya. Tapi menurut kita gini Gus, karena kita orang media ya Gus ya. Iya. Udah hampir 20 tahun Gus. Jadi kita udah hampir 20 tahun kita di media, dan saya aja sampai sekarang walaupun masih guru tetap aja di media saya. Oke. Kalau ada wawancara pun ataupun dari teman-teman kita dari TV jadi narasumber ya saya terus tetap ada. Kalau bikin iklan, film ya tetap ada. Karena kita orang media. Gue sih pengen jadi pemilik media tapi belum sempat. Lagi turun Gus. Bisnis media lagi nggak bagus karena kena internet. Jadi nggak bagus investasi untuk itu media, nggak bagus. Jadi kita luruskan dulu. Jadi kami bukan nyatakan sebagai fans ya, tapi kita mewakilinya sebagai orang media ya Gus ya. Oke, Alis. Jadi kita tahu bahwa ini produksi itu seperti ini. Jadi desain produksi seperti ini. Kita membuat film itu seperti ini. Ada naskah seperti ini. Jadi kita mungkin membedahnya seperti itu. Jadi bukan sebagai kita fans DC, jadi kita harus pokoknya membela DC, bukan. Enggak juga. Jadi bukan juga bilang bahwa Marvel juga mendiskreditkan Marvel ataupun menyanjung Marvel, bukan ya. Juga gitu kan. Ingin bandingin. Tapi kita proyek ini gimana? Proyek Zack yang ini kayak gimana sebenarnya? Iya, jadi sebenarnya gini, kalau kita kembalikan lagi dari awal, proyek Zack ini memang dari pertama memang Man of Steel ya. Iya. Kalau kita lihat dulu Man of Steel dan 2013 itu juga dikasih sebenarnya kayak gini. Coba kalau kita ingat lagi, itu sebenarnya yang dikasih proyek itu adalah Christopher Nolan setelah dia menyelesaikan trilogi Dark Knight. Yes, indeed. Oke. Jadi trilogi Dark Knight itu selesai, itu pihak Warner itu menyatakan kepada si Nolan bahwa lu pegang deh Superman. Pegang deh ini dulu Superman, bisa nggak? Nah, Nolan itu rupanya dia nggak tidak menguasai tentang Superman. Dia mengakui sendiri bahwa kalau kamu lihat sendiri kan Gus ya, awak mendulu dewe kan kalau Superman Dark Knight itu realistis. Kita lihat aja realistik. Jadi kita ngeliatin bukan cerita superhero, tapi cerita tentang apa ya? Cerita tentang kepolisian, cerita manusia. Sebenarnya lebih mirip Robin Hood ya, Robin Hood dengan baju Batman menurut saya. Saya nggak tahu ya, tapi dalam arti kata realistiknya bagus banget. Gitu kan, Iya, manusia banget diceritakan. Nah, waktu itu dikasih tentang Superman itu dia nyerah kata dia. Oke, Nolan sendiri bilang nyerah. Oke, aku rekomendasikan kepada si Zack Snyder. Zack Snyder dapat karena dia bilang Zack Snyder ini dia lagi ngetop waktu Watchmen sama 300, ingat ya? 300 betul. Testosteron semua badannya, jadi kayak gitu. Jadi mungkin muskuler semua ya. Jadi waktu dia dikasih ke situ, akhirnya mereka nyatakan bahwa oke, ini sepertinya cocok nih si Zack Snyder. Dikasih ke Zack Snyder karena dia memang visual ya. Kalau kita lihat Watchmen dia visual. Betul. 300 visual. Akhirnya di project itu dikasih ke Zack Snyder. Tapi eksekutif produsernya tetap oleh Christopher Nolan. Bener nggak? Coba kalau kita lihat di credit title itu kan Christopher Nolan tuh. Makanya Christopher Nolan tuh. Kadang-kadang gue berpikir bahwa sebenarnya ini proyeknya ini adalah proyeknya Nolan gitu kan. Nolan adalah masih berada di sini, masih di proyek Superman and the Gang gitu kan. Benar sekali. Gitu. Jadi kalau dibilang ada andilnya Nolan juga. Betul. Dan ngasih ke Zack Snyder. Jadi ini semacam kolaborasi sebenarnya gitu. Kolaborasi paling nggak dalam konteks mindset gitu ya, bahwa Chris dan Zack berada dalam satu frekuensi ini sebenarnya untuk mengerjakan film gitu kan. Benar. Bahkan satu tim pertama waktu ketika si Nolan waktu membuat oleh Batman Begins pertama kali Batman itu buat dia kolaborasi dengan David Goyer. David Goyer itu adalah penulis. Betul. Man of Steel juga kan? David Goyer. Man of Steel juga David Goyer. Yes. Tapi kalau kita lihat, sorry ya, dalam arti kata saya sebagai penikmat ya, dalam arti kata kita juga pernah bikin film ya, Gus ya. Bikin dokumenter sudah nggak karu-karuan, udah berapa ratus dokumenter udah. Gitulah. Oke ya, kita sudah tahu ngerti lah gimana caranya di industri itu gitu. Nah, ketika itu masuk, kalau saya lihat David Goyer itu memang nggak terlalu keren-keren amat sih. Kalau saya lihat ya. Kalau saya lihat nggak keren-keren amat. Coba kalau lihat ya. Batman Begins ketika kita bandingkan aja sama Dark Knight. Dark Knight itu Christopher Nolan dan adiknya yang nulis, Jonathan Nolan. Tidak ada David Goyer.
Oke, tidak ada David Goyer sama sekali. Lihat kualitasnya, jadi ngeboosting. I think it's the Dark best. Knight- It's the best. Dark Knight Returns itu the Walaupun, best. walaupun Dark Knight Rises juga Oke sih, oke. Tapi bingung juga Dark Knight Rises-nya apa sih gitu, kadang-kadang gitu ya. Iya. Tapi memang dari kayak trilogi kecepatan. itu, yang tengah-tengah itu emang oke banget itu. Iya. Pas Nah, banget itu tuh dia dari sama. pace, Nah, macam gitu. betul, dia kolaborasi sama adiknya, sama Jonathan Oke, Nolan. Jonathan. Yang sekarang dia bikin Westworld ya. Westworld Iya. keren abis. Westworld Yoi, gila, yoi. keren. Nah, setelah itu dia masuk, mulailah mereka membuat seperti itu. Dan ingat sekali lagi, yang eksekutornya adalah si sutradara dong. Iya, si Zack. Sutradara itu kan si Zack. Walaupun ada Nolan di situ, walaupun ada David Goyer, tetap sih itu. Kalau menurut saya Gus ya, menurut gue ya Gus ya, Iya. Man of Steel tuh jelek banget. Ya. Oke. Nggak apa-apa kalau situ bagus, nggak apa-apa. Lebih bagus kayak gini Gus. Situ pro sama kontra. Kita nggak boleh sama. Iya. Menurut saya jelek. Kenapa? Kenapa jelek menurut saya? Man of Steel waktu dibangkitkan pertama, kalau pengalaman saya bikin film atau bikin dokumenter gitu, bagus banget Gus. Pertama kali dia waktu masuk ke situ bapaknya ngirim atau terus dia ketemu sama si bapaknya Jonathan Kent, itu bagus banget pada saat itu. Tapi mulai hancurnya saya rasa itu waktu di Act 3. Oke. Waktu invasi si Zod. Invasi Zod itu. Coba kamu lihat Gus ya. Coba ini ingat aja. Adegan dia kelai di Metropolis, ngancurin gedung-gedung. Oke. Oke ya, ingat ya. Iya. Wah, bung, dia Superman sama Zod. Wah, abuk. Benar nggak? Ingat nggak? Iya, ingat gue. Hancur-hancuran. Orang di sekitarnya pada bingung semua. Ada adegan itu, orang-orang pada bingung semua, hancur. Oke? Iya. Oke? Oke. Si Superman hancur-hancuran aja. Kalau si Clark kan ngancurin si Zod Si Zod. gitu juga pokoknya. Kota tuh hancurnya minta ampun. Karena Tapi ingat nggak endingnya waktu dia jatuh, habis itu ada nyelamatin keluarga. Iya. Yang dia harus membunuh Zod itu pada akhirnya gitu kan? Ya, waktu dia membunuh Zod, dia patahin leher Zod. Walaupun gitu, aku akan bunuh gitu ya. Orang yang kau lindungin kata si Zod kan ada kayak gitu ya. Iya. Diin kayak gitu. Coba ingat kontradiktifnya adegan itu terhadap ketika mereka kelahi di kota itu. Kalau Superman bener-bener ya, ini makanya saya bilang ini kadang-kadang ini mereka eksekutor bikin ceritanya. Kalau Superman bener-bener melindungi manusia, oke, yang di terakhirnya itu dia habis itu matahin leher Zod. Kenapa nggak di pertama-tama itu dia nggak melindungi mati-matian manusia waktu mereka kelahi itu? Oke. Kenapa itu dibiarkan? Iya, Itu yang jadi gue paham. Ya, itu salah satu kontroversi yang juga ramai di media sosial gitu kan. Iya, itu akhirnya, benar. Waktu saya pertama kali nonton, saya bilang, kok kayak gini ya? Saya bingung, kenapa mereka mengeksekusinya seperti ini? Ingat ya, itu kelas Hollywood loh. Kelas Hollywood aja seperti itu, apalagi kelas-kelas kita ya, Gus ya. Kelas kita mah nggak ada apa-apanya ya. Itu kelas Hollywood aja mereka bisa apa ya, dalam arti kata mereka nggak ngerti tentang hal itu, tapi itu bener. Saya pernah lihat lagi, saya nonton lagi Justice League Unlimited, yang kartun itu. Oke. Sebenarnya nanti saya posting di Vlogs 12 saya ya. Itu ada adegan kelahinya Shazam dan Superman. Ya. Halo teman-teman. Ada pertarungan antara Superman dan Shazam. Itu gerakannya, shotnya sama persis dengan fightingnya si Zod versus Superman. Oke. Sama persis. Sampai jatuh-jatuhnya gedung kayak gitu. Itu yang jadi pertama yang menurut saya kurang suka ya. Pada saat itu memang di Rotten Tomatoes ya 50% ya. Langsung turun ya. Tapi gini, ingat, kita kan kapitalis nih. Brand Superman gede banget kan, Gus? Yoi. Brand supaya siapapun film itu walaupun jelek pasti ditonton orang, benar nggak? Setuju. Apalagi karena kalau melihat ini ya, melihat apa itu rentang antar Superman itu kan relatif jauh ya kalau dibandingkan sama Superman yang lain gitu kan. Benar. Jadi kalau kita lihatnya seperti itu adalah bahwa apapun itu, kalau misalnya lu bikin Superman, bikin Batman, jelek apapun tetap dimakan orang. Oke. Ya, tapi yang tidak terlalu sukses juga memang akhirnya pada satu jatuhnya. Saya ngeliat kelemahannya dari situ Zack itu. Makanya akhirnya saya lihat kok Zack kayak gini saya bikin film. Habis itu dia ngulangin lagi di BVS. Batman versus Superman. Oke. Yang saya rasa itu ini gila banget, yang apalagi yang tragedi Martha itu nama ibunya sama. What? Gitu ya. Waktu pertama kali dia begitu bersemangat sekali ingin menghancurkan Superman karena dia begitu punya kekuatan yang bagaikan dewa bisa menghancurkan manusia.
Dia semangat sekali. Habis itu dia dengar cuma nama halo ini sama cuma namanya Martha, tiba-tiba mereka rukun. What? Terus kata Neil Adams, saya ingat banget Neil Adams si penciller komik tahun 70-an yang hebat ya. Dia bilang kalau dia bilang kayak gitu ya, kalau perang dunia kedua ataupun perang-perang ya nama ibu lu siapa gitu, sama misalnya kalau tentara sama nama kita, udah deh kita rukun. Kan goblok banget. Bener nggak? Oke. Nggak, itu kalau menurut saya itu apa sih ini cerita itu? Terus terang waktu saya nontonnya itu sama almarhum papa saya. Almarhum papa saya kan yang ngeluarin saya komik-komik tuh. Dia nontonnya aja dia benci banget, dia bilang ini film apaan sih? Lu tontonnya kok kayak gini, dia bilang. Ya saya bilang no, saya bilang ini apa sih? Habis itu dia bilang ini murid saya, dia bilang see with you, kata dia waktu dia bilang ngomongin si Wonder Woman. Yang Wonder Woman. See with you. Loh, lu tadi yang pertama kali lu jalan sama Wonder Woman. Kok dia bilang lu see with you? Ada kata-kata yang saya bilang apaan sih? Ini mereka bikin apa sih, saya bilang gitu. Akhirnya orang-orang ngeliatin seperti itu, tapi yang nilai plusnya adalah apa? Saya juga nggak bisa bilang bahwa produk itu jelek juga, Gus ya. Nilai plusnya adalah apa? Zack Snyder begitu bagus sekali dalam menata visual. Oke. Visualnya luar biasa. Wah, luar biasa. Apa tuh pertarungan Doomsday dengan dengan Trinity itu salah satu visual terindah itu. Iya, terindah. Benar-benar terindah. Yang pernah gue lihat. Luar biasa. Kalau gue compare dengan komik yang kekinian gitu ya, ternyata bisa diterjemahkan dengan video di dalam video termasuk yang susah gitu sebenarnya saat ini. Betul. Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya itu aja sih kemenangannya. Saya nggak tahu kenapa orang-orang suka ya. Ya saya nggak tahu, seperti lu juga, Gus ya. Gue suka tiba-tiba, nggak tahu saya, karena mungkin saya ngeliatnya dari cerita, karena saya juga penulis, jadi saya ngeliatnya ceritanya kayak gini gitu. Ya ada sih beberapa film Indonesia yang ngikutin kayak gitu juga. Tapi eksekusinya ya udahlah gitu. Ya udah. Aduh, sorry. Nanti malah. Kalau gue suka gini sih. Kalau gue sih kenapa gue suka karena ini sih lebih pada keberanian untuk mengambil approach gitu ya. Katakanlah memang ceritanya harus diakui, memang gue sendiri ketika lihat Man of Steel, gue merasa nggak puas di satu sisi gitu ya. Tapi most of them gue suka pendekatan yang diberikan, bahwa Superman yang untuk mengalahkan Richard Donner itu kan memang sangat susah gitu kan ya. Untuk menggantikan Donner, dengan John Williams dan Christopher Reeve itu kan sesuatu yang susah. Itu berat. Bahkan Christopher Reeve aja susah banget ketika di seri 3 dan seri 4 kan gitu kan. Susah banget. Jadi kemudian si Zack dengan idenya, ya mungkin karena dia berangkat dari Watchmen itu ya, dia membuat pendekatan yang seperti itu. Dan memang kan gue kaget juga, sejak kapan sih cerita ada Clark Kent jadi petugas kapal gitu kan. Tapi kan maksud gue pendekatan itu menarik. Dan gue sepakat bahwa sebenarnya separuh pertama film itu amazing buat gue. Itu amazing. Cuman memang gue sendiri agak terganggu dengan fighting scene di Smallville dan di Metropolis yang menurut gue akhirnya membuat film itu agak sedikit lebih lama dari yang seharusnya gitu ya. Iya, berlebihan kalau saya bilang. Yang seperti Bagus tadi bilang bahwa sebenarnya proyek itu memang proyek aneh sih. Ya. Kalau sudah selesai menunggu aja. Ingat nggak Superman Richard Donner Scott yang Superman 2? Iya, itu kan nunggu 20 tahun itu. Nunggu 20 tahun baru dia rilis. Itu nunggu 20 tahun. Ini hanya dalam waktu berapa tahun dia rilis. Tapi sebenarnya kalau kita compare dengan BVS gitu kan ya. BVS itu kan nggak lama kan dirilis. Gue sepakat bahwa BVS itu yang gue lihat versi teater, yang versi di bioskop itu emang bikin gue kagok juga sih kan gitu kan. Tapi kemudian begitu gue lihat yang rilis yang director cut-nya dia, yang nambah setengah jam itu, gue lebih puas. Gue lebih puas karena menurut gue setelah banyak gambar yang disatukan, jadi runutannya lebih oke buat dilihat gitu ya. Runutannya boleh dilihat. Tapi overall, makanya gue agak heran kan Man of Steel dia cepat bikin rilis special edition. Ini cepat bikin special edition gitu kan. Ini kok yang ini kok cukup lama menurut gue, walaupun kalau di compare sama Superman 2 oke lah ya, memang untuk 20 tahun kan. Yang gue bingung apakah karena faktor
Joss Whedon di situ gitu kan, sehingga ya maksudnya kan kalau misalkan dalam waktu cepat lu rilis ya terkat kan sama dengan nginjek di Joss Whedon juga, berarti kan injek WB juga kan gitu. Gimana bro? Sebenarnya bukan injak, Gus. Kalau saya lihat sih adalah lagi aja. Kalau saya sih ngeliat ini bahwa ini bisnis. Oke. Ini kapitalis, man. Ketika orang dapat nonton rilisnya Whedon itu dikasih waktu sama WB. Sama Warner Brothers ngasih lu nonton dulu deh sampai yang Joss Whedon ya sampai ngap lu, ntar baru kalian kasih nih yang Zack Snyder-nya gitu. Dia bilang lah namanya juga jualan. Makanya kalau saya lihat ada orang-orang atau fans pada ribut-ribut, kalian ngapa sih ribut-ribut gitu, ini mah jualan lah begitu ya. Dalam arti kata gini, yang saya juga ada beberapa teman saya kalau lagi ngobrol tentang Zack Snyder ini kenapa sih apa-apa dijelasin dia. Ngerti maksud saya? Kan setelah dia ada movement rilis Snyder's Cut kan, ada kayak gitu, dia berusaha di media sosial menjelaskan, oh saya mau menampilkan ini. Saya nggak tahu itu ya, saya nggak tahu apakah itu teknik dari strategi marketing. Tapi yang saya lihat dari kemarin waktu ketika itu rilis, saya buka Hollywood Reporter ya, thehollywoodreporter.com, itu menyatakan it will be an entirely new things. Zack Snyder's $20 million plus Justice League cut plans revealed. Kata dia bilang gitu. Itu yang dalam arti kata di internet begitu banyak gosip-gosip di Reddit apa. Gosip yang saya bilang apaan sih? Kita bilang ada yang jelek-jelekin Jeff Jones, ada yang jelekin ini apa gitu. Pokoknya ini karena ada konspirasi WB, pokoknya banyak banget. Tapi saya ngeliatin mengacu dari artikel Hollywood Reporter ini, dinyatakan bahwa sebenarnya petinggi Warner Brothers itu sudah setuju ketika ada gerakan tagar rilis The Snyder's Cut. Itu sudah setuju karena mereka lihat begitu banyak sekali ada tagar itu gede banget. Nah, kembali lagi Gus. Kembali lagi karena apa? Kalau ada demand-nya besar, kamu kenapa nggak jual? Ya bikin aja. Itu sih yang saya lihat ya wajar lah kalau mereka lihat kayak gini, demand-nya tinggi atau tinggi. Ya memang ada beberapa orang bilang bahwa sebenarnya kalau kamu bikin ini ya Gus ya, ini kan masih post production, nih. Ketika post production itu kan perlu apa? Perlu editing, perlu nambah visual, apalagi ada visual effect harus ditambah lagi. Itu kan semua kan kemarin itu kan mentah semua. Mikir aja loh, mau nggak si Warner Brothers nih sebagai pihak studio itu ngasih dana? Nggak tanya dikasih juga kan? Iya. Dikasih 20 juta ataupun 30 sampai 30 juta dolar kan dia dikasih untuk bisa membuat produksi itu jadi bagus lagi. Iya. Dan itu kemarin juga dibilang bahwa masih belum tahu apakah itu nanti akan rilis jadi 6 episode di HBO Max atau jadi 4 jam film. Belum ada keputusan. Jadi makanya kalau di internet sekarang langsung ngomong gitu. Kita belum ada rilis, belum ada apa, cuman mengatakan bahwa memang ada rilis, tapi belum ada bilang itu dijadikan itu. Tapi benar kan di HBO Max dia bilang nanti akan di situ, tapi nggak tahu apakah itu 6. Saya nggak tahu ya, yang saya masih tahu sekarang update-nya adalah masih mereka belum putuskan apakah 4 jam atau 6 mungkin episode. Akan ke 6 sih kalau ngeliat tren miniseries ya. Kalau tren ya, karena begini, gue sepakat. Berarti mereka reshoot dong? Kalau mereka 6 reshoot mereka? Nah makanya ini kan gue nggak tahu. Kalau misalkan saya dibikin 20 menitan, dibikin setengah jaman kali jadi juga sih. Tapi maksud gue gini, gue sepakat bahwa ini dari sudut pandang marketing tools ini oke sih sebenarnya. Ini adalah barang marketing. Tapi kan di sisi lain gue juga ngelihat kalau nggak ada api sih asap juga agak susah ya. Maksud gue, kalau gue pribadi gini, itu kalau nggak ada gambar pertama di mana Superman blonteng nutupin itu adalah gambar pertama loh Ron. Maksud gue lu mau bikin reshoot, lu mau ngerubah gambar, tone, color, itu kan mereka lebih tahu lah gitu. terserah si Joss Whedon ya. Tapi ya gambar pertama itu kan jangan ada gambar Superman yang kemudian ketahuan kalau dia pengep di bagian mulut gara-gara nggak sempurna ngapusnya. Gus. Enggak, itu gara-gara kita tahu kan, gara-gara pada saat itu Henry Cavill lagi syuting Mission Impossible 5 ya. Iya, karena dia pakai ini. Tapi itu sudah mau jadwal rilis, mereka syuting langsung
nggak ada waktu untuk nge-retouch lagi tuh. Iya, nggak. Jadi asal tempel aja mereka. Itu maksud gue gitu loh. Kenapa gambar pertama lu? Maksud gitu, kayak misalnya gitu, kenapa gambar awal lu kok gambar Superman kayak gitu? Saya bilang sih wajar ya. Gue bilang sih wajar sih kalau si Joss Whedon nambahin itu, karena kenapa? Joss Whedon juga ngeliat. Jadi gini, kita kembalikan lagi ya. Mungkin karena kita ini mau kemana nih ngomongnya nih, Gus? Lo Kita bilang mungkin Snyder-nya ya. Nah, jadi kan gue Snyder. Jadi gini. Gimana menurut lo? Jadi gini. Kalau kita kembalikan lagi ke awal lagi, sebenarnya kan ini kan Superman kan diciptakan oleh Jerry Siegel dan Joe Shuster ya. Yes. Pertama kali kan Jerry Siegel dan Joe Shuster. Setelah itu dimulai ketika masa depresi dan mau Perang Dunia Kedua ya. Iya, betul. Tahun 39 ya. 39 mau 40 gitu dia pun gitu. Nah, kita lihat sendiri perjalanan Superman sendiri kan dia kan ngikutin tentang depresi ekonomi pada saat itu. Betul. Dan dia musuhnya orang-orang koruptor, penjahat politikus yang di situ. Habis itu dia masuk ke Perang Dunia Kedua, dia ikut Perang Dunia Kedua. Benar nggak ceritanya? Iya. Ya? Oke. Makanya dia bilang Justice and American Ways itu kan, gitu kan. Iya. Akhirnya si Jerry Siegel dan Joe Shuster juga mundur kan pada saat itu kan, ada orang lain yang megang karakter Superman. Jadi Superman itu ataupun karakter superhero yang lainnya itu sebenarnya halo Tri. jadi apa ya kalau dibilang itu bahwa karakter itu bukan seperti Tintin. Iya. Ya. Halo, ya. Nggak presenting loh. Nggak ada acara berita loh. Jadi gini, jadi dia waktu itu sebenarnya Superman itu seperti itu. Jadi dia bisa bukan seperti Tintin. Ingat ya, Tintin kan first mati, selesai Tintin tuh nggak ada diterusin lagi ya. Akhirnya interpretasi para penulis itu membentuk karakter Superman. Yes. Oke. Yes. Apapun itu ya. Setelah itu tren entertainment komik di Amerika seperti itu. Diteruskan oleh penulis lagi yang baru, penulis lagi yang baru, penulis lagi regenerasi. Gitu. Akhirnya interpretasi itu adalah tertanam di setiap generasi itu berbeda-beda, benar nggak? Tetapi kan pasti ada editornya, Gus. Iya. Kan setiap komik itu ada editornya. Nah, ketika ada editornya itu akhirnya itu yang menjaga bahwa karakter ini nggak boleh kayak gini loh, karakter ini nggak boleh kayak gini, karakter ini nggak boleh kayak gini, karakter nggak boleh gini. Nah, akhirnya kita semua kan punya interpretasi yang sama terhadap Superman. Yes. Tokoh hero itu. Nah, yang akhirnya jadi problem ini adalah kenapa Zack Snyder itu sepertinya kalau menurut saya ya, dia nggak baca komik Superman tuh. Dia nggak baca komik Superman. Untuk mengacak-acak. Dia menciptakan Superman tuh kok kayak gini ya Superman-nya. Superman dia kayak gini ya. Dan itu nggak sah-sah aja sebenarnya karena dia mau menginterpretasi itu terserah aja. Tapi ingat ya, setiap orang kan sudah terbentuk interpretasi itu. Misalnya kayak gini, ini brandnya besar loh, brand Superman. Iya. Seluruh dunia tahu loh Superman itu siapa. Jadi jangan macam-macam ketika kamu menciptakan mau ngulik-ngulik brand itu dengan menurut kamu itu bisa jadi reaksi penggemar jadi pasti beragam sih. Pasti dong. Pasti itu nggak bisa salahkan. Nah, yang dibingungkan sekarang kan seperti itu sebenarnya Zack Snyder nih apa sih kalau menurut saya sih nggak juga nggak itu ya. Tapi kalau yang saya bilang tadi dia memang jagonya di visual. Nah, orang-orang sekarang iya akhirnya fan-fan sekarang itu terbelah, makanya kan apa ya paling ribut ya bener nggak Gus? Cuman film DC aja yang paling ribut ya. Orang pada banyak ribut sana sini karena akhirnya terbelah gitu pendapat itu. Nggak seperti Marvel. Marvel itu kalau kamu lihat Marvel itu kan yang pegang kan Kevin Feige. Iya, betul. Presiden Marvel kan Kevin Feige. Nah, Kevin Feige itu yang menjaga supaya cerita itu nggak kemana-mana. Kalau ini Zack Snyder, kalau DC terus terang itu Zack Snyder yang dikasih, yang saya baca di artikel ini bener nih, artikel reporter. Dia dikasih wewenang untuk memegang karakternya DC. Yang saya rasa dia juga nggak nguasain karakter itu sendiri. Tapi kan kalau sepemahaman gue yang mungkin juga nggak paham sih. sepemahaman gue kan memang salah satu cirinya DC itu kan kayak multi universe. Maksudnya you can find 10 until 100 Superman dan mereka semua punya fans garis keras. Masing-masing mereka mempunyai mempersilahkan orang untuk membuat Superman. Maksudnya entah kenapa ada Superman Red Sun, ada Super Friend, ada kemudian ada Red Sun, ada kemudian kita maksud gue karakter-karakter itu secara yang gua pahami
Iya, sepertinya yang menurut gua kenapa gua suka DC karena gua bisa kok bikin 10 ini untung loh ya si Nicolas Cage nggak jadi Superman ya. Kalau jadi Superman Nicolas Cage. Tapi udah lihat nggak dokumenter tentang Iya, Nicolas Cage waktu bikin bagus loh. Saya iya. malah lihat loh. Malah Kok bagus ya? Ya, maksud gini, Kok bagus ya? itu yang membuat gua pikir itulah mungkin quote to quote gitu ya menjadi semacam kekayaan DC gitu, kekayaan DC bahwa dia sebenarnya bisa bikin berbagai version kan gitu kan. Jadi ya tinggal mana yang lebih nyaman aja kan gitu. Misalkan mungkin some people yang sudah ya harus diakui Richard Donner sebagai orang pertama gitu kan ya yang membuat Superman itu hidup, ya tentu dia punya bukan cuma fans dari keras, fans abadi kan gitu kan ya, baik kalangan bahkan betul. Bahkan film-film Richard Donner Superman 78 itu jadi acuan ya. Dalam arti kata jadi acuan lu kalau mau bikin film superhero ngikutin dia. Kayak gitu kan. Lu kalau mau bikin film superhero lu ngikutin si Richard Donner. Kalau enggak lu hancur lu. Karena mereka ngerti formulanya bagaimana menceritakan itu jadi enggak konyol ya. Itu sih. Nah, yang sekarang kita ributkan kan Snyder ini. Ini Snyder ini apa ya? Ya mungkin ini perwakilan generasi milenial sih gitu. Generasi milenial bisa jadi yang itu kan saat ini kan seperti itu. Betul. Jadi gini, bisa jadi karena kenapa, Gus? Kalau saya lihat kenapa generasi sekarang ngeliatin Superman ataupun ngeliatin superhero DC itu nggak dari komik lagi, Gus. Iya, dari video. Mereka ngeliat dari video, dari YouTube, dari cuman film kartun doang, ataupun mereka ngeliat dari game, ya. Akhirnya mereka terbentuk seperti itu. Lah sekarang kita lihat ini aja. Superman ini Justice League ini Superman itu kan mengacunya ke injustice-nya game kan. Yes. Bahwa nanti Superman-nya jadi jahat. Lois mati di masa depan nanti si Superman jadi dia ngacu ke video game itu. Kalau saya lihat sih sebenarnya kalau generasi sekarang sih mereka ngeliat seperti itu. Kalau generasi kita yang sudah tuir gini mah apa ya? Makanya udah tuir mah aduh kita kalau saya sih banyak ya, bukan hanya dari game ataupun dari komik juga. Kayak saya ngerasa dari komik karena dari kecil saya membaca komik banget. Sempat membaca komik. Ya gue sih cuma berharap bahwa sebenarnya ya minimal ya mungkin karena gue memang agak terganggu. Andai kata gambar Superman kumisan itu nggak ada di scene pertama gitu ya. Mungkin kalau belakang yang kita nggak lihat kan ada juga tuh beberapa adegan fightingnya dengan Stephen Wolf itu kan ada juga yang aneh tapi kan tuh speednya cepet nggak kerasa aja kan gitu kan. Tapi kan di depan gue ngerti sebenarnya kan si Joss Whedon pengen ngasih tahu bahwa Superman itu kita gitu kan. Superman itu close dengan kita gitu kan. Makanya itu kan dari adegan itu kan. Itu Gus itu yang sebenarnya kalau kamu lihat ya sebenarnya Joss Whedon itu malah lebih ngerti tentang Superman ketimbang Zack Snyder. Iya makanya gua dia lebih ngerti. Gua paham dia lebih ngerti gitu. Ya, dia buat adegan itu ya paham kumisnya doang gitu. Iya, mungkin yang terganggu karena kumisnya Gus, tapi waktu dia taruh di depan itu saya langsung bilang, "Loh, ya ini Superman." Kenapa Gus? Saya bilang ini Superman. Kenapa Gus? Setelah rilis film Justice League itu tahun 2000 berapa? 17 ya? 18 ya? 2000 itu ya. Itu ketika sudah rilis, ya. Itu para penulis Superman, komik Superman, Brad Meltzer, Mark Waid yang bikin Kingdom Come. Itu yang orang-orang hebat itu semua bilang bahwa ini loh interpretasi Superman yang benar kata dia di Justice League. Walaupun ceritanya hancur ya. Hancur memang bener. Ya Stephen Wolf siapa sih? Siapa yang kenal? Gus. Stephen Wolf saya. Gua aja nggak terlalu ngerti Gus. Stephen Wolf nih ini anak buahnya Darkseid siapa sih? Kayak gitu ya Darkseid aja nggak dimunculin. Apa sih ini? Pentingnya juga enggak kan? Tapi waktu dia dimunculin seperti itu Gus ya. Saya lihat pertama kali Superman tuh ya kayak gini. Nah, waktu Whedon pegang, saya bilang ya, Joss Whedon yang bikin Avengers tahun 2012 ya. Yang sukses itu ya. Joss Whedon juga penulis komik juga, dia jago juga, dia penulis komik juga, dia memang jago. Dia memang bagus, tapi dia mengerti banget tentang Superman kalau saya bilang. Dia mengerti banget. Kalau lihat, kalau Zack Snyder bikin Superman, kamu lihat tuh, Superman-nya murung, enggak senyum. Kenapa sih depresi mulu? Itu yang saya selalu bilang, apa sih Superman ini Zack Snyder ini kenapa sih dia bilang? Mungkin Amerika itu lagi murung, itu. Ya saya nggak tahu ya. Tapi dalam arti kata gini, kan saya bilang yang tadi bilang setiap generasi punya interpretasi sendiri terhadap Superman gitu ya. Mungkin interpretasinya si Zack Snyder seperti itu. Tapi kalau menurut saya, berarti Zack Snyder itu nggak terlalu kenal, dia nggak baca komik ya sebenarnya. Kelihatan kok. Itu sih.
Itu. Make sense juga Silakan sih Gus, silakan sebenarnya. Gus. Oke, silakan Gus. Sih, Gimana Gus? kalau gue sih memang ngeliatnya sih lebih karena ini ya, tadi ya masalah kuncinya di kata interpretasi sama pendekatan gitu kan ya. Kita tahu bahwa semua kisah Superman ini kan selalu di apa tuh urutannya kan bayi terbang ke bumi gitu kan, terus tuh jadi Itu pakem Clark Kent, iya pakem Clark Kent, Itu pakem. terus jadi Superman gitu kan. Kalau sih kan Ya, itu nggak bisa diubah ya. Iya, kalau Itu nggak bisa diubah itu. Dia kan membaliknya gitu ya. Dia kan berusaha untuk membaliknya bahwa kehadiran Clark Kent itu sama dia dipercepat gitu kan ya. Dipercepat karena dia memberikan sedikit tambahan di saat bayi. Jadi dari saat Superman dipercepat, tahu-tahu muncul dari Superman, baru dia kemudian menjadi wartawan bernama Clark Kent kan. Itu kan semacam ya itu lagi mainan film gitu kan. Ya mungkin tapi kan mungkin gua rasa itu yang membuat gimana? Zack dan penulisnya saat itu entah itu sengaja ataupun terjebak, tapi dia membuat pendekatannya Superman itu menjadi tidak lazim buat kita yang udah lihat Superman bertahun-tahun gitu kan ya gitu. Betul. Tapi buat generasi baru sih kayaknya oke-oke aja. Nggak, tapi itu akhirnya hal dia lain. marah-marah. Ini mungkin gara-gara pengaruh pilpres juga ya. Makanya pilpres di Amerika pengaruh medsos yang makin happening ya, itu menjadi apa tuh part of the game dari film saat ini. Ini menurut gue jadi ya serunya produksi film jadi kayak gini kan. Gitu. Tapi gue juga tertantang. Gue tuh sejujurnya gini, gue tuh berharap andai kata siapapun yang bikin Justice League atau siapapun juga bisa kayaknya nyampe ke sini. Nyampe ke Kingdom Come-nya Alex Ross ini menurut gue keren banget sih. Nah, oke. Saya juga baru baca nih. Ini tadi kan baru baca. Oke, sorry. Oke. Ini ya? Menurut saya ini Superman yang paling interpretasi yang paling bagus nih. Oh, oke. Ini apa sih? All Star. Sorry. Superman All Star. Grant Morrison. Saya juga baca ini ya, baca yang tadi tuh, yang kamu bilang tadi Kingdom Come. Oke, saya baca Kingdom Come. Kingdom Come ada 2, saya sama malah. Oke. Kalau kita lihat sebenarnya Zack Snyder kemarin itu dia mau memunculkan versinya Superman Kingdom Come. Kalau saya lihat ya. Arahnya ya. Tapi kemarin juga ada dibilang si yang pemeran Zod itu nyatakan bahwa sebenarnya Zack Snyder itu mau pendekatannya itu Superman Dr. Manhattan. Dr. Manhattan, tahu Dr. Manhattan. Watchmen, ya. Jadi bagaimana kalau Superman itu tidak dibenci oleh orang bumi gitu. Jadi dia jadi ketakutan gitu. Kalau di sini kan juga seperti itu, bahwa Superman Kingdom kan juga dikatakan bagaimana kalau manusia itu takut terhadap ada superhero. Ya kan sempat retire segala macam. Jadi kalau tadi kamu bilang Gus bahwa sampai nggak ke Justice. Sebenarnya sampai aja Gus, karena kenapa gini? Para pembuat film dari komik itu mereka diuntungkan karena kenapa? Ceritanya sudah ada semua. Sumber mereka tuh banyak banget. Jadi tinggal mereka ambil comot-comot dan mereka gabungkan bagaimana dengan kemampuan mereka bagaimana kita ya. How to tell the story ya, how to tell the story. Jadi mereka harus bagaimana terampil untuk membuat seperti itu. Itu memang kerjaan mereka. Nah, bagaimana akhirnya kalau saya lihat dari Zack sih saya nggak suka dengan gaya Zack itu aja. Itu sih kalau menurut saya. Tapi ya bagaimanapun saya tetap penggemar komik, ya pasti nunggu dong Justice League Snyder Cut. Gitu. Bener nggak? Ya nggak akan mungkin, saya nggak mau nonton, nggak. Kalau saya sih nonton aja. Tapi waktu ketika di belakangnya ketika saya mengeluarkan uang untuk menonton itu dan saya dikecewakan, ya wajar lah. Nyumpah wajar lah kita apaan sih ini, wajar lah. Jadi kalau saya rasa kalau kita lihat di internet orang-orang pada ribut, apaan sih kalian? Kayak fans bola ya, bola. Kita fans bola ke negara lain, padahal kita nggak tinggal di negara itu. Ribut aja gitu. Bener nggak Gus? Bener banget. Itu gua ngeliat. Tapi karena kita terwakilkan dengan karakter itu, ya nggak apa-apa. Itu sih. Nah, kita kembali ke Snyder's Cut deh. Snyder's Cut. Oke. Snyder's Cut sih gue lebih karena itu kan. Maksudnya ya excitednya gue adalah gue pengen tahu akan seberapa berani, apakah betul-betul dia hanya akan menggabungkan gambar yang sudah dia miliki sebenarnya kan. Nah itu benar. Susunannya apakah cuma merubah susunan, kemudian gambar yang kemarin dibuang sama Joss apakah akan dipakai lagi? Aku penasaran ingin tahu itu sebenarnya. Secara teknikal ya, seperti itu. Karena kan banyak adegan-adegan di Justice League kemarin yang ternyata berbeda sama yang di trailer kan begitu kan? Karena itu punya Zack. Iya, jadi kita pengen tahu. Aku sih sebenarnya pengen tahu. Dan kemudian kalau kita digabungkan, yang menarik adalah karena Zack ini terkenal bikin film lama-lama gitu kan.
seberapa lama extendednya kan gitu gitu. Oke. Sebenarnya seperti yang gue bilang BVS gue lebih puas lihat extended daripada yang gue lihat di bioskop kan gitu kan. Ya, Jadi gue sih kalau gue pengen mengukur seberapa seberapa hebat lo, karena kemarin kan udah cukup panjang sebenarnya kan si Justice Yap. kan gitu kan. Seberapa enggak sih, cuma 2 jam ya yang di bioskop ya. 2 jam. 2 jam ya. Oke, 2 jam. gue pengen tahu apakah akan bisa sampai lebih panjang. Karena di sisi lain satu hal yang kalau gue lihat cast-nya gitu ya, castingnya kan sebenarnya Trinity ini udah apa menurut gue sih agak tepat dalam artian begini. Batman paling tua ya kan, habis itu Superman sedikit lebih muda kan gitu. Terus Wonder Woman ya immortal lah. Maksudnya kan secara castingnya sebenarnya oke. Terus kemudian kenapa gue bilang oke, karena gini, Henry Cavill itu kan sebenarnya mewakili Krypton, bahwa dia adalah orang Inggris bukan orang Amerika. Gitu kan. Sementara si Gal Gadot itu Amazon gitu kan, sesuatu yang jauh dari dunia ya, itu dia klan Israel. Itu menurutku lucu gitu kalau ilmu gatuknya tuh kayaknya lucu juga. Sementara si Ben Affleck adalah orang Amerika kan begitu. Ya kalau masalah pendekatannya adalah menjadi muskular superheroes, ya itu pilihan si Zack gitu kan, ini pilihan. Jadi gue karena Zack sebenarnya suka muskular kok. Iya. Kalau lihat dari 300, dari Watchmen itu dan coba kamu lihat badannya si Zack Snyder aja udah fitnya minta ampun ya. Iya. Wah, dia ngedirect aja badannya, wah gila men. Orang lapangan tapi badannya keren abis. Dan salah satu yang gue suka sebenarnya karakter Lois Lane-nya si siapa? Amy Adams. Amy Adams ini menurut gue emang sedikitnya mendekati apa yang dikasih Margot, orang-orang yang secara fisik tidak jelita gitu kan ya, tapi wartawan yang pinter, yang dedes gitu. Maksudnya kalau kita kan ada beberapa versi Lois Lane di serial yang rasanya kalau lebih, karena dia seksi ya, kalau kita ingat Erika Durance kan seksi banget gitu kan. Jadi secara casting sih menyenangkan buat gue gitu. Cuma mungkin itu lagi mungkin gue sepakat bahwa story yang menjadi problem. Betul. Gitu kan, yang jadi problem. Nah, ini kira-kira kalau Batman Matrix gimana, Sob? Ya iya deh, saya mulai kemarin ketika Snyder katakan bahwa rilis nih. Itu Ben Affleck langsung senangnya minta ampun. Iya. Langsung nge-tweet posting gambar Batman-nya dia. Padahal kemarin kan dia sudah mundur kan, dia kan dia bilang mundur ya. Karena dia memang Batman dia sebenarnya memang Batman aneh sih. Nah, itu tadi Zack Snyder membuat jadi Batman aneh kalau menurut saya. Itu tadi yang saya bilang bahwa sebenarnya berbahaya ketika ada satu orang pencerita ini menginterpretasikan sebuah tokoh yang begitu dikenal oleh masyarakat beberapa generasi salah, jadi kayak gini. Iya. Nah, kalau versinya Matrix saya nggak bisa ngasih komentar, Bu nonton gimana? Iya. Tapi kadang-kadang kan kita harus nonton dulu baru kita bisa kasih kritik. Kalau nggak nonton ya gimana? Iya. Si Zack Snyder menggambarkan Batman-nya aneh. Menurut saya nggak ada Batman kayak gitu tuh, nggak ada Batman. Oh ingat ya, BVS itu sebenarnya dia ngambil tentang perkelahian Batman Superman di Dark Knight Returns. Iya. Dia ngambil itu, dia ngambil dari situ, dia ngambil nyomot. Sebenarnya dia nggak ngerti juga tentang Batman sama Superman ini apa sih. Karena Martha tiba-tiba ada, akhirnya selesai. Men, saya bilang ini cerita apa nih kayak gini? Yang terus terang saya bilang, ini cerita apa sih? Saya bilang kayak gitu ya. Dalam arti kata mungkin dia ingin menjelaskannya ceritanya lebih panjang lagi, mungkin karena nggak ada waktunya kali ya. Mungkin itu tadi yang saya bilang bahwa di HBO Max nanti ini yang kita bilang, yang saya bilang tadi, apakah dia jadi 6 episode? Mungkin dia lebih puas bisa menjelaskan semuanya. Mungkin atau cuma 4 jam aja, kita nggak tahu kan, masih rumor kok, masih belum tahu kita. Kalau gue sih cuma berharap sebenarnya kalau kita dari project ini, gue sempat bermimpi bahwa mungkin si Ben Affleck bisa mendapatkan stand-alone movie sebagai Batman gitu, yang mendapatkan penulis cerita yang lebih bagus sih gitu kan, yang lebih oke gitu. Karena sebenarnya gue pribadi walaupun gue sepakat Batman agak aneh, tapi sebenarnya Batman di BVS sama JL itu agak sedikit berbeda gitu pendekatannya gitu. Nah, iya, betul. Kenapa maksud gue at least di BVS itu Batman si Ben Affleck itu masih mendapatkan Batman
yang keren gitu, yang kelam, yang punya strong emotion gitu kan ya sebagai dan tidak gampang welas asih kalau di compare sama Superman kan begitu kan. Tapi kan di JL yang kemarin kan ini Batman jadi seseorang yang peragu kan gitu. Orang yang peragu. Itu karena si sutradaranya berbeda kan? Iya. Nah, berarti interpretasi sutradara. Makanya saya selalu bilang itu berbahaya kalau sutradaranya. Makanya ini Gus, kadang-kadang kalau saya bilang ya, sekelas Hollywood aja kadang-kadang salah loh. Dalam memberikan orang itu yang kamu pegang ini nih, salah juga. Iya. Gua lihat sebenarnya pihak ini juga pihak Warner Brothers juga sebenarnya nggak paham juga tentang mau diapain sih properti mereka. Bener nggak? Kasih orang ini juga ya. Kasih orang sini, nanti kita buat gini salah, nanti kita buat gini salah, sama aja nggak ngerti mereka sebenarnya mau diapain. Nah yang ngerti itu akhirnya kan memang yang si tukang interpretasi ini, si sutradara itu. Ya Nolan bang kita ngakuin tepuk tangan ya, memang dia pantas, dia bilang menyatakan bahwa interpretasinya luar biasa di Batman. Sampai sekarang menurut saya. Atau Richard Donner interpretasinya terhadap Superman udah the best. Kita tepuk tangan, the best. Memang menurut gue salah satu hal yang menarik dari Superman adalah itu lagi, kita masih menantikan siapa sih orang yang paling bisa gitu ya untuk menginterpretasi Superman, karena jujur aja gue sampai sekarang itu gini, karena menurut gue si Superman versi Reeve itu sangat susah untuk didekati persamaannya gitu kan ya. Iya, persamaannya itu bener, tidak mau akhirnya membuat all version, membuat multi universe itu yang menjadi pendekatan yang bisa jadi make sense gitu bisa kan jadi. Ya. Bisa makanya jadi. Ketika orang kemarin dia bilang, jadi lu nunggu yang versi mana Gus? Gitu aja gue tuh nunggu Superman Red Sun tau gak sih? Siapa yang berani bikin Red Sun deh? Gitu aja gue pengen tahu gitu karena susah. Menurut gue saat ini tidak banyak orang yang mau di compare sama Christopher Reeve. Come on, itu memang susah banget itu. Ya kan, bahkan Ben Rose aja yang sekilas foto kita masih ngobrol di kantor tuh kan, fotonya keren, tapi lo bilang iya, tapi gambarnya nggak tahu lihat filmnya, kalau foto sih keren kan gitu kan si Ben Rose kan. Gitu. Kayaknya seperti itu. Ya kayaknya seperti itu. Atau mungkin kayak si siapa yang di Smallville itu, ya kan? Ternyata kan gue yakin dia di Smallville keren banget. Ya kan si Tom Welling. Tapi gue nggak yakin kalau pas pakai baju Superman dia keren gitu. Betul. Nah itu kan. Akhirnya memang kalau dibilang kita produksi film ataupun apapun itu memang ada tahap-tahapannya ya, Gus ya. Seperti kata tahap penulisan ada tahap casting, ada apa gitu. Kalau menurut saya yang itu tadi, kalau Zack Snyder ini punya dia visual oke banget Gus. Wah gila. Ngakuin saya, visualnya nih. Tapi cerita ampun Tuan, saya kadang-kadang masa kamu nonton ya gini di dalam tuh kayak gini, ini apa sih cerita kayak gini? Tapi secara visual oke ya. Visual oke. Kalau saya mau nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Tapi kalau saya mau ngomongin keanehan filmnya Zack Snyder ya di semesta DC ya, banyak banget Gus. Tapi saya nggak mau ngomongin ini aneh banget, banyak banget anehnya. Sucker Punch tuh aneh banget, Sucker Punch tuh. Loh, nah sekarang Sucker Punch, ada yang tahu nggak sampai sekarang filmnya itu tentang apa? Nggak ada yang tahu. Yang menurut saya dia ini storyteller yang dalam arti kata, lu oke deh jadi DOP deh, kamu oke deh jadi director fotografi, tapi lu nggak oke jadi director gitu. Ngerti maksud saya kan? Lu visual lu keren abis, mantep, tapi lu bikin cerita kedodoran lu. Ya, itu yang story-nya yang akan jadi PR. Ya, itu yang benar, yang itu akhirnya ya kalau kita nanti nunggu rilis Snyder Cut Justice League. sorry ya. Sorry ya. Kalau saya lihat dari taste-nya ya. Kan sama orang kalau misalnya kita beli nasi goreng nih. Nasi goreng kita beli nasi goreng ya. Nasi gorengnya dia pasti enak nih. Kita beli nasi goreng ke orang lain kok nggak enak ya? Padahal sama-sama nasi goreng loh. Nah, kalau saya ngeliatin nasi gorengnya Zack Snyder, gorengannya Zack Snyder nanti sama aja. Kalau menurut saya sama aja. Visualnya nanti pasti, oke minta ampun. Tapi ceritanya lihat aja kedodoran juga. Ini dari saya ya, sorry ya. Penggemar tuh nggak apa-apa. Tapi ini kita sebagai seorang maker, seorang itu ya wajar lah kita ngomongin kayak gitu, wajar lah.